Injil hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Sirofenesia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun, apa yang terjadi? Apakah anak dari perempuan Sirofenesia itu memperoleh kesembuhan dari Yesus? Ternyata tidak. Permintaan perempuan itu ditolak oleh Yesus. Tapi lihatlah, apakah perempuan ini menyerah? Mari ikuti Rehavin hari ini bersama Romo Parianto CM. Tuhan memberkati. Saudari-saudara, para sahabat Vincenzian yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudari-saudara yang terkasih, para sahabat Vincenzian, seorang perempuan Yunani Sirofenesia datang kepada Yesus, dan tentu saja ini di luar bangsa Yahudi. Maka ketika seorang perempuan ini datang kepada Yesus minta supaya anaknya disembuhkan, setan yang ada di anaknya diusir, Yesus mengatakan tidak baik mengambil makanan dari anak-anak. Biarkanlah anak-anak ini kenyang. Tidak baik memberikannya kepada anjing. Tetapi dengan segala kerendahan hati, seorang perempuan Sirofenesia ini memohon kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya dengan segala kerendahan hati memohon, "Benar Tuhan, tetapi anjing pun makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Para saudari dan saudara yang terkasih, kerendahan hati menjadi sesuatu yang susah untuk kita hayati. Santo Vincentius dalam salah satu ajarannya mengajarkan tentang kerendahan hati kepada kita semua. Mengapa kerendahan hati? Karena kerendahan hati ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena kerendahan hati ini tidak gampang untuk dihayati bagi orang yang mempunyai kecenderungan untuk menyombongkan diri. Bagi orang yang mempunyai kecenderungan untuk selalu membanggakan dirinya, menganggap bahwa dirinya paling hebat, menganggap bahwa dirinya paling kuat. Tetapi hari ini kita diajari oleh seorang perempuan Sirofenesia ini. Dia tahu bahwa dia datang kepada Tuhan, dia tahu bahwa Yesus yang dihadapannya mampu untuk membuat yang baik untuk anaknya, maka dia datang dengan segala kerendahan hati memohon kepada Tuhan. Dan kerendahan hatinya membuat dia mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Anaknya dibebaskan dari setan dan disembuhkan. Mari para saudari dan saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berdoa mohon rahmat kerendahan hati. Ya Yesus yang rendah hati, ajarilah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Engkau. Hati yang mampu mengenal dan menerima diri kami apa adanya. Hati yang mampu mengenal dan menerima segala kelebihan, talenta, dan niat-niat mulia yang dianugerahkan Allah kepada kami.
hati yang mampu mengenal dan menerima segala kerapuan, kekurangan, dan kedosaan kami, hati yang besar untuk menanggung hinaan, celaan, dan luka karena mengasihi dan berpegang pada kebenaran. Jauhkanlah kiranya kami dari sikap congkak dan sombong, sebab kami menerima segala yang baik dan keberhasilan hanya dari kemurahan Allah semata. Jauhkanlah kami pula dari ambisi untuk mengalahkan dan menguasai, dari ambisi untuk disanjung dan dipuji, dari ambisi untuk menonjolkan diri dan menang sendiri. Sebab hanya dengan kerendahan hati kami akan mampu memelihara dan menyuburkan apa yang baik dan luhur, yang suci dan mulia, yang dikerjakan oleh Allah melalui kami. Terpujilah hatimu yang maha suci, kini dan sepanjang masa. Semoga kita sekalian makin mampu untuk menghayati kerendahan hati di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Aku